Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E1 itu beranggotakan Alif Nur Rahman, Aditya Arya Putra, Maula Gani Alaufa, dan Muhammad Arfan Maulana. Kami di sini akan menjelaskan tentang isu-isu pokok etika yang komputer, yaitu ada kejahatan komputer, cyber etik, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, tanggung jawab profesi, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama itu adalah isu-isu kejahatan komputer. Itu kejahatan komputer atau cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alatnya. Jenis kejahatannya ini bisa berupa pencurian data, penghapusan data, dan penyebaran virus komputer. Kejahatan komputer sangat merugikan korban karena dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang sulit untuk dipulihkan. Untuk mengatasi kejahatan komputer, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih baik. Pelaku kejahatan komputer harus diidentifikasi dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perusahaan dan organisasi juga harus meningkatkan keamanan sistem informasi mereka agar tidak mudah disusupi oleh pelaku kejahatan komputer. Lalu, contohnya itu adalah pencurian identitas, kejahatan komputer seperti phishing dan skimming, dapat digunakan untuk mencuri identitas seseorang, termasuk nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Yang kedua itu ada malware, adalah program berbahaya yang dapat membahayakan sistem komputer, mencuri informasi atau mengakses sistem tanpa izin. Eh, Virus, worm, Trojan, ransomware, dan spyware adalah contoh jenis malware. Yang ketiga adalah serangan DDoS. Serangan DDoS adalah tindakan mengirimkan lalu lintas internet yang sangat tinggi ke server web atau jaringan komputer dengan tujuan untuk membuatnya tidak dapat diakses atau menghancurkannya. Yang keempat, kejahatan finansial yaitu kejahatan finansial seperti pencurian data kartu kredit, pencurian dana, dan pencurian informasi keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Dan yang terakhir ada penyadapan. Penyadapan adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara memata-matai aktivitas atau komunikasi seseorang, termasuk penggunaan keylogger, spyware, dan malware lainnya untuk memantau aktivitas online dan offline orang lain. Cyber ethics atau etika cyber adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang digunakan untuk membimbing perilaku manusia dalam lingkungan digital. Etika cyber mencakup hal-hal seperti privasi, keamanan, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab sosial. Dalam era digital yang semakin maju, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami dan menerapkan etika siber. Etika siber adalah kumpulan nilai, norma, dan prinsip yang diterapkan untuk menentukan cara yang benar dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Etika siber meliputi berbagai aspek, mulai dari keamanan siber, privasi, hak cipta, tata cara berkomunikasi, hingga pemakaian sumber sumber daya. Hal ini membantu menjaga integritas dan reputasi di dunia maya, serta mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Di dunia maya, etika cyber memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak dasar manusia terjamin dan dihormati. Etika cyber membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab yang diterima oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Etika cyber juga mengajarkan cara-cara yang benar dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti menjaga privasi, menghormati hak cipta, dan menghindari penyebaran informasi yang salah. Satu, pencurian identitas. Kejahatan komputer seperti phishing dan skimming dapat digunakan untuk mencuri identitas seseorang, termasuk nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Yang kedua adalah malware. Malware adalah program berbahaya yang dapat membahayakan sistem komputer, mencuri informasi, atau mengakses sistem tanpa izin. Virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware adalah contoh jenis malware. Yang ketiga, serangan di DOS. Serangan di DOS adalah tindakan mengirim lalu lintas internet yang sangat tinggi ke server web atau jaringan komputer dengan tujuan untuk membuatnya tidak dapat diakses atau menghancurkannya. Yang keempat, kejahatan finansial. Kejahatan finansial seperti pencurian data kartu kredit, pencurian dana, dan pencurian informasi keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Yang kelima, penyadapan. Penyadapan adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara memata-matai aktivitas atau komunikasi seseorang, termasuk
penggunaan keylogger, spyware, dan malware lainnya untuk membantu aktivitas online dan offline orang lain. Kemudian ada e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce telah menjadi tren bisnis yang semakin populer karena memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, e-commerce juga memiliki resiko seperti penipuan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi informasi pelanggan dan mencegah terjadinya kejahatan cyber. Yang pertama ada keamanan. Keamanan adalah isu utama dalam e-commerce karena informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya ditransmisikan melalui internet. Diperlukan tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi konsumen dari ancaman keamanan online seperti hacking dan pencurian identitas. Yang kedua, penipuan. Penipuan online merupakan ancaman serius dalam e-commerce. Beberapa penipuan umum yang dilakukan melalui e-commerce termasuk penjualan produk palsu, penipuan kartu kredit, dan phishing. Konsumen harus dilindungi dengan pemberian informasi yang akurat dan jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, pengiriman. Pengiriman barang merupakan bagian penting dari e-commerce, dan masalah yang sering muncul termasuk biaya pengiriman yang mahal, keterlambatan pengiriman, dan kerusakan barang selama pengiriman. Penjual harus memastikan bahwa pengiriman dilakukan dengan efisien dan aman. Yang keempat, kepatuhan hukum. E-commerce harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Beberapa contoh regulasi termasuk hak konsumen, pajak, peraturan keamanan data. Penjual harus memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi peraturan tersebut untuk menghindari masalah hukum. Yang terakhir ada persaingan yang tidak sehat. Di era sekarang persaingannya tidak sehat dalam e-commerce dalam merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan bisnis. Beberapa contoh persaingan yang tidak sehat termasuk praktek diskriminatif, harga yang tidak realistis, dan memanipulasi hasil pencarian. Bisnis harus berusaha mempromosikan persaingan sehat dan transparan. Selanjutnya ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual adalah tindakan yang melanggar hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Hal ini sering terjadi dalam lingkungan digital karena mudahnya reproduksi dan distribusi konten digital. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual merugikan pemilik hak cipta dan dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada produk palsu atau tiruan. Produk-produk yang dipalsukan ditiru dengan merek yang dagang palsu seperti jam tangan palsu, tas palsu, atau produk elektronik palsu. Yang kedua, penyebaran konten tanpa izin. Konten yang diunggah ke internet seperti video, musik, atau foto yang dibagikan atau didistribusikan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang ketiga, pembajakan perangkat lunak. Mengunduh, menginstal, atau menggunakan perangkat lunak bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang keempat, ada plagiarisme. Menyalin atau meniru karya orang lain tanpa mencantumkan sumber atau memberikan kredit yang sesuai. Yang kelima, penggunaan domain yang melanggar hak cipta atau merek dagang. Menggunakan domain yang mirip dengan merek dagang atau nama perusahaan lain tanpa izin. Yang terakhir ada tanggung jawab profesi. Profesi di bidang teknologi informasi memiliki tanggung jawab dan yang besar dalam menjaga keamanan dan privasi data pelanggan. Mereka harus memastikan bahwa sistem yang mereka kelola aman dari serangan cyber dan melindungi informasi pelanggan dari akses yang tidak sah. Selain itu, profesi di bidang teknologi informasi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam industri tersebut. Mereka harus memastikan bahwa produk
dan layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual dan tidak merugikan konsumen. Tanggung jawab profesi, contohnya ada 5. Yang pertama, etika dan integritas. Tanggung jawab profesi untuk menjaga etika dan integritas dalam melaksanakan tugas, termasuk menghindari konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Tanggung jawab profesi untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas, termasuk mencegah kecelakaan dan cedera kerja. Yang ketiga, keamanan data dan privasi pengguna. Tanggung jawab profesi untuk memastikan keamanan data dan privasi pengguna dalam pengolahan data, termasuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan melindungi privasi pengguna dari penyalahgunaan data. Yang keempat, pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tanggung jawab profesi untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan dampak teknologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, penyelesaian perselisihan dan konflik. Tanggung jawab profesi untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan cara yang adil dan profesional, termasuk menangani masalah keluhan konsumen dan penyelesaian sengketa bisnis. Sekian dari kelompok kami S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.